Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1336. Mengejutkan. Tuan keempat Yates dan yang lainnya semua tersentak pada saat ini. Mereka benar-benar terkejut. Pria ini kuat. Semua orang tahu bahwa untuk menjadi bos mafia di timur laut, orang itu harus sangat kuat. Orang-orang di bawahnya, pejuang Safflower, akan dianggap hampir tak terkalahkan. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa mereka semua akan ditangani setelah 3 detik penuh. Tuan keempat Yates kemudian mengerti bahwa Harvey York memiliki orang yang begitu kuat di sisinya. Itulah mengapa ketiga raja senjata dibantai. Pria di depan Tuan keempat Yates itu perkasa. Tuan keempat Yates bahkan berpikir bahwa pria itu pastilah pantas menyandang gelar Dewa Perang. Tetapi pikiran itu hanya melintas di kepala Tuan Yates keempat untuk sesaat. Tidak ada jalan untuk kembali di antara kedua pihak, apalagi nilai Ethan Hun di mata Tuan keempat Yates. Bahkan jika dia tahu bahwa Ethan adalah Dewa Perang yang sebenarnya, dia tidak akan berhenti. Aku tahu kau kuat, tetapi 15.000 orang berdiri di belakangku. Berapa banyak yang bisa kau bunuh? Ekspresi Tuan keempat Yates sedingin es. Ada batas kekuatan seseorang. Bahkan jika Ethan adalah Dewa Perang terkuat, berapa banyak yang bisa dia bunuh? Evander kemudian melangkah maju dengan santai pada saat ini dan kemudian tersenyum. Tuan keempat, biarkan saya yang menangani ini. Tatapan semua orang mendarat di Evander. Di bawah sayap Tuan Yates keempat, Raja Senjata pertama memiliki kemeja putihnya yang tertiup angin. Tatapan hijau cerah muncul di matanya seolah-olah dia adalah binatang buas. Dia sangat gembira, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Ledakan. Aura permusuhan yang mengerikan merembes keluar dari Evander. Bahkan dedaunan dan debu yang jatuh tertiup menjauh darinya saat ini. Bahkan bau darah yang kental terlihat samar-samar. Semua orang tahu bahwa pembunuh legendaris para dewa telah resmi kembali. Pembunuh dewa di medan perang ini tidak bertarung setidaknya selama 10 tahun sekarang. Tapi kekuatannya telah tumbuh secara eksponensial. Raja senjata pertama bukan hanya sesuatu yang dikatakan orang. Itu ditunjukkan melalui kekuatan belaka. Evander maju selangkah. Meskipun gerakannya tampak lambat, dia sudah melakukan perjalanan setidaknya 9 kaki ke depan, seolah-olah dia adalah seorang pria dengan seni bela diri legendaris, King Gong. Dia sudah berada di depan Ethan hanya dengan beberapa langkah mudah. Dia menyipitkan matanya sambil menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Secara alami, Evander sangat gembira ketika dia melihat pria yang begitu kuat. Tuan keempat Yates tahu bahwa nasib Ethan telah ditentukan setelah melihat ekspresi wajah Evander. Dia kemudian dengan dingin melihat ke arah di mana Harvey York berdiri dan berkata dengan tenang. Pergilah bersama, ingatlah untuk menjaga konsultan York, tubuh Prince York tetap utuh. Kami tidak ingin ada yang tersisa di peti mati. Tentu saja. Kelompok gangster itu dengan dingin melempar sambil bersiap untuk menerkam. Mereka menyimpan dendam sebelumnya, menunggu saat untuk melepaskannya. Wuss. Tepat pada saat ini, masing-masing ada 10 siluet, muncul di sisi kuburan. Semua pria itu mengenakan setelan menyelinap emas gelap. Mereka juga mengenakan topeng, hanya menunjukkan setengah wajah. Tekstur pakaian pria itu menyerupai naga. Mereka juga membawa senjata yang sangat kuat, mulai dari senjata baja kuno hingga senjata api canggih. Mereka sepenuhnya siap. Pengawal naga. Pengawal naga legendaris. Pengawal naga yang biasanya menjaga tetua tentara bersama dengan 9 sesepuh jarang muncul di depan orang. Setiap orang dari orang-orang itu adalah raja di antara para raja senjata. Mereka adalah makhluk yang masing-masing akan menyaingi 1000 orang. Aura yang dibawa oleh ke-20 pria itu telah membuat seluruh kerumunan membeku. Bab 1337. Para gangster di jalanan itu belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya.
Mereka semua menatap pria itu sambil menunjukkan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka terlalu misterius. Mereka tidak normal, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Pasukan khusus. Lalu, Tuan keempat Yates berseru dengan dingin. Apakah kau lupa bahwa aku juga dari pasukan khusus? Bahkan jika orang-orang ini adalah Raja Senjata, kau masih akan membunuh mereka semua. Apakah ada 15.000 atau hanya 20 dari kalian? Maju. Semua gangster saling memandang, lalu tertawa dingin di wajah mereka saat berikutnya. Tuan keempat Yates benar. Ini hanya 20 dari mereka. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita semua? Maju. Semua gangster bergegas maju. Semua 20 pengawal naga bergerak serempak. Baja kuno dan senjata api canggih ditujukan pada musuh pada saat yang bersamaan. Bum bum bum. Suara dentuman keras terdengar di seluruh pemakaman. Para gangster yang ingin mendekati Harvey York semuanya langsung tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, kerumunan besar tentara yang mengenakan seragam kamuflase bergegas maju dari semua sisi. Para prajurit itu semuanya mengenakan simbol naga laut. Mereka adalah pasukan Bellamy Blake, Korps Naga Laut. Bellamy sudah memberi perintah bahkan sebelum mereka pindah. Para gangster tidak boleh mendekati kepala instruktur bagaimanapun caranya. Untuk Korps Naga Laut, misi ini tidak mengalami kesulitan apapun. Jeritan bisa terdengar di tempat kejadian segera setelah itu. Para gangster yang tampaknya kuat semuanya meratap terus-menerus di tanah. Tidak peduli seberapa kuat gangster itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tentara yang sebenarnya. Perbedaan itu seperti siang dan malam. Pemakaman itu benar-benar kacau. Ratapan kesakitan terdengar di mana-mana. Tapi acara utamanya adalah pertarungan antara Evander dan Ethan Hunt. Tak seorang pun berada dalam jarak 30 kaki dari mereka berdua. Ledakan. Evander tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus seperti seorang atlet lari sprint 100 meter. Kecepatan dan kekuatan ledakannya benar-benar menakutkan. Tihi. Pada saat yang sama, belati patah yang basah oleh warna merah muncul di tangan Evander saat dia terbang dalam garis lurus. Pada saat ini, cahaya dingin yang menusuk dari pedang terbang tepat ke arah Ethan. Jika bilahnya mendarat, Ethan akan jatuh tidak peduli seberapa kuat dia. Ethan menyipitkan mata setelah melihat gerakan Evander. Tatapan terkejut terlihat di mata Ethan. Dia harus mengakui bahwa Evander, Raja Senjata, memiliki beberapa kemampuan. Dia setidaknya jauh lebih kuat dari Floyd dan Raja Senjata lainnya. Ethan menyilangkan kakinya dan bersandar ke belakang sambil menepuk tanah dengan tangan kanannya. Dengan ini, tubuhnya menghindari pukulan yang sangat mematikan dengan tubuhnya bergerak ke samping. Bang! Pukulan Evander mendarat di tempat Ethan sebelumnya. Sebuah lempengan batu segera meledak dalam sekejap. Fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Raja Senjata pertama sangat kuat. Kekuatannya hampir mencapai puncak dari apa yang bisa dikerahkan manusia. Jika diberi waktu yang cukup orang seperti ini di medan perang, bisa dengan mudah membunuh ribuan, mungkin jutaan orang. Tapi Ethan menghela nafas setelah melihat pemandangan itu. Tidak buruk. Tapi tanpa latihan, terlalu banyak gerakan ekstra. Jika kau bersedia untuk melayani di bawah sayapku, kau bahkan bisa menjadi dewa perang dalam 3 tahun penuh. Memalukan. Tangan kanan Ethan bergerak ke gagang pedangnya setelah pidatonya. Sekarang, coba tangkap gerakanku. Bab 1338. Ethan Hunt menghunus pedangnya. Dentang. Kilau seputih salju berkilauan. Ekspresi Evander berubah panik, menyapu belati di depannya. Ledakan. Kedua serangan itu terhubung. Pada saat berikutnya, Evander terbang tepat ke batu besar. Batu itu pecah, dan darah merembes keluar dari sudut mulut Evander. Tepat ketika dia hendak berdiri, Ethan sudah berada di depannya. Bang! Sepatu bot militer Ethan langsung ditekan tepat di dada Evander. Engah. Evander ingin berjuang, tetapi lebih banyak darah yang keluar semakin Ethan memaksa dirinya untuk bergerak. Seluruh tubuhnya berkedut. Setelah beberapa saat, Raja Senjata pertama melihat ke depannya dengan mata paling bulat.
Dia menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya, tetapi dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pembunuh para dewa di medan perang tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati secepat ini, dengan mengerikan. Dibandingkan dengan seorang profesional sejati, dia bukan apa-apa. Mengejutkan. Tuan keempat Yates dan petinggi keluarga lainnya ketakutan setelah melihat pemandangan itu. Raja senjata yang legendaris, Evander, dikalahkan dalam sekejap tanpa kekuatan untuk melawan. Seberapa gila kuatnya pria yang melakukan ini padanya. Tuan keempat Yates akhirnya mengerti mengapa Prince York dinobatkan sebagai orang teratas Southlight saat ini. Dia memang memiliki hak untuk dipanggil begitu dengan pria kuat seperti ini di sisinya. Jika Tuan keempat Yates memiliki sesuatu yang sekuat ini, keluarga Yates dapat menaklukkan beberapa negara bagian lagi dengan otoritas semacam ini. Tuan keempat Yates tidak meramalkan kerugian yang tak terbayangkan dengan kecepatan medan perang lainnya juga. Semua orang yang bergegas maju bahkan tidak bisa mencapai jarak 30 kaki dari Harvey York. Mayat terlempar keluar terus-menerus, tetapi lingkungan Harvey masih kosong. Bukan hanya tubuh, bahkan tidak ada darah di dekatnya. Semua antek Tuan keempat Yates akhirnya runtuh. Mereka tidak memiliki keberanian lagi untuk mengangkat senjata mereka melawan 20 pengawal naga. Mereka hanya bisa melarikan diri dari nasib buruk mereka. Dan begitu para pejuang di belakang melawan korps naga laut, mereka sepenuhnya mengerti. Mereka bertemu dengan profesional yang sebenarnya. Bahkan jika tentara Korps Naga Laut bertarung dengan tangan kosong, para gangster bahkan tidak bisa dibandingkan. Mereka berpikir bahwa mereka hebat ketika mereka meneror kota. Tetapi setelah bertarung melawan tentara yang sebenarnya, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, semua anak buah Tuan keempat Yates menangis kesakitan di tanah. Para gangster yang mendominasi semuanya merangkak di tanah. Setelah pertarungan ini, banyak gangster di negara Ha mungkin akan kembali ke keadaan ketiadaan. Bahkan kerabat agunan keluarga Yates tidak melihat ini datang. Di mata mereka, Tuan keempat Yates yang legendaris bahkan tidak akan mampu bertahan selama 3 menit di depan seorang profesional yang sebenarnya. Pada saat ini, Tuan keempat Yates terkejut. Keempat raja senjata sudah mati. 15.000 gangster telah jatuh. Apalagi yang masih ada di tangannya. Ekspresi Tuan keempat Yates benar-benar menyedihkan. Dia memegang teleponnya sambil memelototi Harvey dengan marah, berpikir apakah dia harus memanggil nomor yang dipanggil. Dia masih memiliki satu pasukan lagi yang siap dikerahkan. Itu tidak lain adalah pasukan Cobra dari Amerika. Para veteran itu telah berpisah untuk menyusup ke negara Ha selama bertahun-tahun. Mereka adalah mata-mata yang ditanam di negara itu oleh Amerika. Orang-orang itu sangat kuat. Tetapi jika mereka mengambil tindakan, itu berarti identitas orang-orang itu akan terungkap. Rencana Amerika yang disusun dengan baik yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun akan hancur hanya dalam 1 hari. Inilah alasan mengapa bahkan Tuan keempat Yates ragu-ragu. Itu karena bahkan keluarga Yates Amerika mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Bab 1339. Hilang. Kita semua kalah. Ini sudah berakhir. Sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan keempat. Banyak dari agunan Yates langsung jatuh ke dalam kehancuran saat mereka melihat adegan di depan mereka. Mereka yang memiliki status tertentu di jalanan sangat ketakutan dan gemetar ketakutan ketika mereka melihat bawahan mereka terlempar ke tanah seperti anjing mati. Mereka semakin ketakutan ketika melihat sersan Korps Naga Laut, yang secara bertahap mendekati mereka dari segala arah. Hanya ada 20 pengawal naga. Korps Naga Laut hanya sedikit, dengan hanya 500 dari mereka. Namun hanya 520 orang telah membunuh 13.000 dari mereka. Betapa menakutkannya orang-orang ini. Sekarang, Tuan keempat Yates telah menjadi sangat hancur. Ratusan tentara bersenjata lengkap muncul di kuburan dari belakang gunung. Yang terkemuka adalah seorang pria dari ras campuran, dan wajahnya agak mirip dengan Tuan keempat Yates.
Dia adalah salah satu Yates Amerika yang saat ini memegang posisi tertinggi di pasukan Cobra dan dianggap sebagai Cobra Warrior, Nathan Yates. Nathan juga salah satu kandidat Pangeran Yates Amerika. Namun, dia bersembunyi di berbagai tempat di seluruh negara selama bertahun-tahun, memimpin tentara pasukan Cobra dari Amerika untuk mengambil bagian dalam tindakan merusak secara rahasia. Menurut rencana, Nathan harus bersembunyi di gunung belakang kuburan dan tidak akan muncul kecuali Tuan keempat Yates memerintahkannya. Namun, dia akhirnya tidak bisa duduk diam ketika dia melihat Tuan keempat Yates dikalahkan dengan buruk. Penampilan Nathan agak membingungkan Tuan keempat Yates. Meskipun demikian, dia masih orang yang menentukan. Nathan, bawa kami pergi. Bawa kami keluar dari sini, cepat. Selama kamu bisa membawaku pergi, aku berjanji bahwa kamu akan menjadi pangeran keluarga Yates mulai hari ini dan seterusnya. Yah, baiklah. Hidangan utama akhirnya ada di sini. Harvey memperhatikan penampilan Nathan dan tersenyum penuh minat. Apakah dia akan memanggil pengawal naga dan korps naga laut hanya untuk beberapa gangster dari jalanan? Para prajurit Amerika ini, yang telah mengintai dan melepaskan kekacauan di negara besar selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah target terbesar Harvey. Dengan bantuan keluarga Yates Amerika, para prajurit yang bersembunyi di negara itu kini terpaksa keluar dari persembunyiannya. Harvey puas dengan hasilnya. Harvey, yang belum melakukan apa-apa, perlahan melangkah maju. Dia memandang Nathan, yang melindungi Tuan keempat Yates, dan tersenyum ketika dia berkata, Nathan Yates dari Yates Amerika. Cobra Warrior dari pasukan Cobra Amerika yang terkenal, serta perwakilannya di negara besar H. Kau ada hubungannya dengan aksi teroris skala besar yang telah terjadi di seluruh negara besar H dalam beberapa tahun terakhir ini kan? Wajah Nathan menjadi pucat. Memang benar dia mengatur semua yang dikatakan Harvey, tapi dia tidak mengira Harvey akan langsung menunjukkan semuanya. Nathan menarik napas dalam-dalam dan menggeram. Prince York. Karena kau tahu aku dari pasukan Cobra, maka kau harus mengetahui identitasku. Kau hanya seorang pangeran. Kau tidak bisa menghentikanku. Aku tidak bisa menghentikanmu. Apa yang akan kau lakukan? Membunuhku. Harvey mengejek. Memang, Nathan masih cukup mampu. Setidaknya dia masih berani maju setelah melihat akhir menyedihkan Evander. Masalahnya, lawannya adalah Harvey. Nathan menatap Harvey. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Meskipun aku tidak tahu identitasmu yang sebenarnya, kau tentu tidak sesederhana seorang pangeran. Kalau tidak, kau tidak bisa memerintahkan pengawal naga, pasukan paling elit di negara besar H. Tapi tidak peduli identitasmu, aku akan membawa kakek keempatku pergi. Kau tidak bisa menghentikanku. Harvey tertawa. Ketika dia berbicara, nadanya acuh tak acuh. Sejak Tuan keempat Yates berani muncul di Bakwood, nasibnya sudah hancur. Adapun kau, bagaimana menurutmu? Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Dengan kecerdasanmu, kau seharusnya sudah tahu. Aku bekerja keras untuk mengatur pertunjukan besar ini. Semuanya demi membersihkan sampah sepertimu, yang mengkhianati tuan mereka demi kemuliaan kosong belaka. Bab 1340. Ekspresi Nathan berubah drastis setelah mendengar kata-kata Harvey. Bukannya dia tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Harvey berencana untuk menyingkirkan mereka, para penidur, sejak awal. Nathan menggertakkan giginya. Prince York, jauhkan tanganmu dariku. Jika kau berani menyentuhku, maka orang-orang dari militer Amerika pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bisakah kau menyatakan perang dengan militer Amerika atas nama militer negara besar H? Konsekuensi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Apakah kau suka atau tidak, kau hanya bisa membiarkan kami pergi hari ini. Harvey tertawa, suaranya semakin keras setiap detik. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. Menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan diberi pelajaran oleh anak nakal. Old Blake, katakan padanya. Apakah aku memiliki hak untuk mewakili negara besar H untuk terlibat dalam perang yang tidak diumumkan?
Korps naga laut menyebar di kedua sisi. Bellamy Blake, yang mengenakan pakaian militer, berjalan keluar perlahan. Saat dia melakukannya, wajah Tuan keempat Yates, Nathan, dan orang-orang yang tidur dari agunan Yates Amerika lainnya berubah secara drastis. Bellamy Blake, komandan pertama dari Southlight Military, Komandan Bellamy Blake. Namun, dia hanyalah bawahan di depan Harvey. Apa identitas Harvey? Ini terlalu mengejutkan. Tuan keempat Yates dan yang lainnya benar-benar bingung. Itu terutama berlaku untuk Nathan, yang tidak bisa membayangkan kemungkinan yang mustahil seperti itu. Meskipun dia adalah prajurit kobra dari pasukan kobra, horor dingin menembus seluruh dirinya saat ini juga. Prajurit pasukan kobra sangat ganas, tetapi mereka semua memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Bellamy memberi hormat kepada Harvey, dia menoleh ke arah Nathan dengan dingin. Nathan, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Cepat dan menyerahlah dengan pasukan kobra. Atas nama Southlight Military, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Tapi kalian semua akan pergi ke pengadilan militer untuk diadili. Militer Amerika juga harus memberi kami, militer negara besar sebuah penjelasan. Dan jika aku bilang tidak, Nathan mengertakkan gigi dan berkata. Bellamy menyipitkan matanya. Kau seharusnya sudah menebak identitas orang ini. Dengan statusnya, bahkan jika kepalamu dilemparkan ke depan Jenderal Bintang 5 dari militer Amerika, dia masih tidak akan berani menyatakan perang. Karena dia, kepala instruktur. Saat ketiga kata ini diucapkan, sepertinya sihir telah menghantam udara. Semua sersan dari negara besar yang hadir memiliki mata yang berapi-api, dan kepercayaan diri mereka tumbuh sangat besar. Para pejabat senior Yates Amerika terkejut dan langsung berlutut di tanah. Kepala instruktur. Harvey York adalah kepala instruktur. Sebagai orang Amerika, mereka tahu betapa ajaibnya ketiga kata ini. Kembali di medan perang Euro-Amerika, 5 negara kuat dikalahkan oleh pria ini sendirian. Penyebutan namanya bisa membangunkan mereka di tengah malam. Tuan keempat Yates, yang juga dikenal sebagai satu-satunya mayor jenderal Cina di militer Amerika, menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar tiga kata itu. Cairan busuk mengalir keluar dari bawah celananya. Karakter hebat dari satu generasi begitu ketakutan, sehingga dia membasahi celananya. Klik, klik, klik. Prajurit pasukan kobra langsung menjatuhkan senjata mereka ke tanah. Satu demi satu berlutut serempak dan merendahkan diri. Kepala instruktur, maafkan kami. Harvey tetap diam.